الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن همزات الشياطين ونزغات المضلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرض لا إله إلا غيره ولا رب سواه ولا نعبد إلا إياه من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه ومن سأله أعطاه ومن لاذ به حماه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita hadir di tempat yang istimewa ini. Mari kita jadikan sebagai kesempatan untuk kita terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan cara melaksanakan yang diperintah Allah dan juga menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dari waktu ke waktu, termasuk pada momentum ataupun saat ini, yaitu kita telah masuki pada tahun 2023 ini, kita hendaknya semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kita sudah berada pada bulan Januari tahun 2023 ini. Oleh karenanya kita tidak ada salahnya kita terus melakukan muhasabah atau introspeksi diri kita masing-masing, yakni kita menghitung kedirian kita atau kita mengintrospeksi diri kita atas apa yang kita lakukan selama tahun yang lalu atau tahun 2022 yang lalu, sehingga kita dapat menjadi atau kita dapat jadikan tahun yang lalu itu sebagai pijakan kita dalam melangkah ke tahun yang akan datang seperti tahun ini, yaitu tahun 2023. Dalam rangka hal tersebut, kiranya kita pantas untuk mengingat kembali pesan Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagaimana termaktub dalam
kitab Nasyaihul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kun indallahi khairan nas wa kun indan nafs sarran nas wa kun indan nas rajula minan nas. Indonesianya lebih kurang, jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah, dan jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu, serta jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan ini memberikan arahan yang sangat luar biasa bagi umat Islam dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini, demi kita untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang pertama, kita diharapkan terus meningkatkan ketakwaan kita dan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya dan sedapat mungkin menjauhi apa yang menjadi pantangan atau larangan dalam kehidupan ini sesuai dengan tuntunan agama kita, yaitu agama Islam, sehingga kita bisa menjadi manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus merasa kurang atas amal kebaikan yang kita lakukan itu, dengan terus kita merasa diri kita jelek. Hal ini bukan berarti kita merendahkan diri, namun untuk menjauhkan diri dari sikap yang ujub atau sikap sombong atau sikap riya atau pamer dan sum'ah, atau juga kita mengharap pujian-pujian dari orang lain. Yang ketiga, kita harus menundukkan diri di hadapan orang lain dengan tidak merasa lebih baik. Mungkin banyak di antara kita ketika melihat orang lain merasa dirinya lebih baik ataupun lebih mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimana kita mampu mendorong diri kita ini untuk terus berbuat kebaikan? Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki beberapa tips sederhana yang dapat kita lakukan dalam keseharian kita. Yang pertama, tipsnya, jika kita melihat orang lain, hendaknya kita memandangnya bahwa dia memiliki kelebihan daripada kita sendiri. Mungkin dia lebih bertakwa, lebih banyak amal kebajikannya, lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tip yang kedua, jika kita melihat anak kecil atau lebih muda daripada kita, jangan kita merasa lebih baik daripadanya. Katakanlah, mungkin dia dosanya lebih sedikit daripada kita karena umurnya lebih sedikit dari kita. Sebaliknya, jika kita melihat orang lebih tua, hendaknya kita melihat bahwa dia telah berbuat baik kebaikan lebih banyak daripada kita. Tip yang ketiga, jika kita melihat orang alim, orang yang memiliki ilmu,
hendaknya menilainya dia memiliki cara yang baik dan benar, mengamalkan pengetahuannya dan telah berbuat kebaikan dengan ilmunya tersebut. Sebaliknya, jika kita melihat orang bodoh, hendaknya kita katakan, mungkin dia berbuat dosa atau salah akibat ketidaktahuannya. Sementara kita lebih berdosa karena kita berbuat salah. Padahal kita banyak pengetahuannya atau ilmu yang kita miliki. Orang bodoh berbuat salah bisa jadi karena ketidaktahuannya. Sementara orang alim atau orang yang memiliki ilmu pengetahuan berbuat dosa bukan karena tidak tahu. Ilustrasi, contoh sederhana yang mungkin dapat kita pakai. Siapakah yang bisa berbuat korupsi? Tentu ya yang memiliki akses pengetahuan bagaimana mengambil dan memanfaatkan uang tersebut untuk dirinya atau untuk golongannya. Bukan orang yang tidak memiliki pengetahuan bagaimana menyelewengkan uang negara itu. Tentunya orang yang tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Introspeksi diri ini bukan hanya dilakukan sekali saja, namun harus menjadi bagian yang tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari. Muhasabah adalah cara untuk kita mengendalikan hidup kita yang akan memiliki efek yang luar biasa pada diri kita, kepada keluarga kita, dan lebih luas lagi kepada masyarakat kita. Keteledoran kita untuk melakukan introspeksi atau muhasabah ini bukan hanya dapat mengakibatkan kerusakan pada kehidupan kita, tetapi juga kehidupan lebih luas, yakni keluarga dan masyarakat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsah hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas atau orang yang sukses adalah orang yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita ini semua termasuk golongan orang-orang yang mampu terus bermuhasabah ataupun terus berintrospeksi kepada diri kita, berbenah diri kita, sehingga kita nanti mampu menjadi penyokong tumbuhnya keluarga kita dan masyarakat kita yang menuju baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah kita yang pada saat ini, yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati waz zakati was sadaqati wal tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur
الرحيم